Halo, perkenalkan nama saya Awan Yuda. Saya profesi sebagai music director. Halo, saya Guntur. Profesi saya sebagai program supervisor. Halo, saya Nino. Profesi saya sebagai marketing di salah satu radio di Kota Bandung. Selamat datang Mas Nino. Selamat siang, Pak Wan. Mari kita ngobrol ya. Siap, kita ngobrol. Mas Nino, Siap. ini ada pertanyaan nih. Alasan kenapa kamu memilih calon presiden pilihan kamu? Bapak yang jawab. Oh, saya dulu jawab ya. Oke. Kenapa saya memilih Prabowo Gibran? Ya menurut saya dengan Prabowo masuk di kabinetnya Jokowi kurang lebih belum 5 tahun tapi prestasinya udah banyak. Salah satunya banyak rumah sakit yang udah dibangun. Terus alutsista juga berdasarkan anggaran. Kita tidak punya anggaran banyak tapi bisa membeli perlengkapan perang dengan baik. Terus kalau Gibran masih muda, treatment ke anak mudanya baik. Terus prestasi sebagai gubernur di Solonya juga bagus. Ya perpaduan antara muda dan tua kayaknya harusnya bisa sempurna ya. Yang tua bisa menyempurnakan rasa dari yang muda. Simpel aja sih, karena mungkin calon presiden yang saya pilih ini bisa berbaur dengan rakyat kecil dan banyak juga program-program yang dulu pernah dibuat beliau dan bisa mungkin diterapkan di kedepannya nanti. Oh, aku lebih memilih calon nomor 1 tuh bisa dibilang jujur, Pak Wan ya. Dulu saya pendukung Pak Prabowo. Prabowo banget karena keluarga saya ada banyak dari TNI. Ya. Cuma karena ya salah satu keluarga juga pernah megang dari koalisi partainya Pak Prabowo. Cuma seiring berjalannya waktu pada keluar semua akhirnya udahlah ini yang paling maksudnya yang paling bukan paling bener atau paling harus nyoba karena kalau masyarakat udah masuk kabinet rata-rata takutnya orang tuh bisa didoktrin atau kayak gimana mungkin ya. Ini kan masih baru nih makanya apa salahnya saya sebagai apa ya bisa dibilang masyarakat lebih condong memilih nomor 1 tuh karena oh ini orang baru gimana kalau presidennya dipimpin sama yang baru yang masih kelihatan bisa gercep dan seger lah gitu. Tapi gitu, saya boleh Pak Wan. menyanggahi nggak ini? Boleh Menyanggahi kan? Boleh, Pak Wan. Menyanggah maksudnya berkomentar. Tapi ya gue suka, saya juga sama Anies. Cuman ya kemarin menyerang agak pribadi itu yang menurut gue poinnya agak nggak bagus lah ya. Betul. Dan Anies itu dari dulu emang politik identitasnya bagus banget. Menurut gue bagus karena masyarakat Indonesia itu mayoritasnya Muslim. ya. Cuman ya kan bangsa ini tidak dibangun hanya Muslim doang. Betul. Walaupun kita mayoritas, tapi kan kita juga harus keberagaman adat istiadat, suku bangsa, agama dan lain-lain itu harus berbarengan. Bersatu. Cuman ya it's okay lah. Itu mungkin jadi pilihan. Ya. Nanti kita lihat siapa yang menang. Betul. Pak Wan. Bagaimana pandanganmu terhadap calon presiden pilihan lawanmu? Pandangannya ya cukup menonton aja ketika ada perdebatan di antara kedua calon yang sedang berdebat, ya ditonton saja sih sebenarnya tidak perlu dijadikan satu alasan atau satu perihal yang cukup jangan terlalu diikuti aja, maksudnya jangan terlalu diikuti, jadinya ya let it flow aja. Ya siapa tahu ketika dua kubu ini bertengkar, ya pemenangnya mungkin yang diam. Kalau menurut saya, gue jujur dulu suka sama Anies, pinter orangnya. Cuman yang membuat gue sedikit ilfil ketika kemarin pas debat capres, terlalu personal, terlalu bukan intimidasi ya maksudnya, tapi terlalu memberikan sebuah penilaian itu menurut gue tidak layak seorang Anies itu memberikan penilaian 11 dari 100. Enggak lah, bukan kapasitasnya Anies untuk memberikan itu. Yang memberikan kapasitas itu adalah dari DPRD, wakil rakyat. Kalau Anies kan ya kalau ngomongin data juga banyak data yang salah gitu. Cuman ya udahlah, itu akhirnya ya karena dari dulu Prabowo sama Anies juga baik, ya gue pilih yang sosok yang tetap konsisten dari 10 tahun yang lalu. Gue tetap Prabowo gitu.
Anies mah is oke, cuman tadi ya gua agak sedikit Ya. kurang gitu. Nggak ada masalah. Kalau aku jujur, balik lagi kan kataku juga, sosok seorang Prabowo tuh emang legend banget lah, apalagi dia macan Asia ya. Gua ngelihatnya sosok dari 02 tuh itu. Nah, yang gua nggak suka tuh lebih ke cawapresnya. Kan di situ banyak koalisi yang banyak. Kenapa nggak? Maksudnya dia nggak milih yang misalkan kan kalau bisa dibilang Gibran tuh masih muda banget ya, masih muda. Ya seenggaknya kalau misalkan dia udah mimpin Jawa Tengah atau apa nggak apa-apa lah kayak Ganjar kan dia udah mimpin. Cuma kan ini dari kelasnya tuh dari kelas wali kota langsung jadi presiden. Dan maaf nih Pak Wan, waktu saya debat juga saya ngelihat sebetulnya guyonan Gibran buat Pak Mahfud MD tuh nggak lucu. Kayak misalkan joget-joget, lu bisa ngelihat seluruh orang nonton gitu. Masa wakil presiden gua kayak gini. Nah, itu Pak Wan. Kemana nih? Nah, itu. Etikanya nggak ada gitu ya? Etikanya nggak ada. Jadi lebih ntar kan kalau kebayang nih kalau misalkan presiden wakil presiden kita kerja bareng misalkan ke negara mana ketemu yang misalkan presidennya Vladimir Putin yang orang ini datang dengan ya maksudnya masih kalau aku berpikirnya kayak gitu ya masih kurang gitu Pak Wan. Gitu. Oke. Lanjut cek sini. Ya, Lanjut. Menurutmu apa yang bisa bikin cawapres pilihanmu gagal menang? Ketika blunder mengucap aja sih. Mungkin ketika ya orang namanya juga manusia tidak jauh dari salah. Jadi ketika mungkin nanti ada momen-momen penting ya jangan sampai salah berucap atau salah janji mungkin nanti yang tidak bisa ditepati. Ya mungkin kegagalan bisa diciptakan dari dirinya sendiri. Kalau menurut aku sih lebih ke visi misi dianya, cara dia nyampein ke masyarakat tuh bisa memastikan masyarakat tuh bahwa program-program dia yang misalkan gratis ini harus bisa si cawapres ini meyakinkan ini jalan apa enggak gitu. Takutnya kan beberapa waktu lalu yang generasi kemarin-kemarin tuh kan banyak janji misalkan terlaksana. BPJS kalau saya menang BPJS gratis. Jangankan gitu Pak Wan. Ya saya aja pakai BPJS masih ngantri apalagi yang gratis lebih ngantri. Lebih kayak gitu sih kalau jadi emang harus si itunya bener-bener apa ya bener-bener komit gitu. Lu bisa ngejalanin ini nggak selama 5 tahun gitu. Oke. Gitu. Kalau menurut pandangan Pak Wan. Lupa tadi saya pertanyaannya. Aduh, Bapak pelupa ya. Apa? Kebanyakan dari mana sih? Jadi Ya, balik. gimana itu? Menurut Bapak Awan, apa yang bisa bikin cawapres pilihan Bapak gagal? Apakah dari Gibran ya? Iya, kalau menurut saya kegagalan kalau seandainya Prabowo dan Gibran gagal itu ya itu yang pertama kan Prabowo selalu jadi isu HAM. Ya, terus betul. Punya keleluasan tanah dan lain. Kalau itu semakin digoreng ya semakin banyak isu hoax yang tidak maksudnya isu hoax yang tidak keberpihakan itu ya mungkin akan semakin banyak orang membuat presiden gua nggak kepilih gitu kan. Dan gua rasa pun ya udahlah namanya juga demokrasi atau proses pemilihan jadi ya nothing tulus lah. Betul. Gitu. Kalau gua boleh nambahin nggak Pak Wan? Nggak boleh. Sebetulnya kalau Pak Prabowo banyak digoreng dengan tanah besar, tanahnya luas, dia masalah HAM. Karena apa? Beliau tuh masih ngejawat Menteri Pertahanan dan Gibran masih ngejawat Wali Kota Solo pasti. Betul. Nah, gosip-gosip itu yang bisa bikin ya samalah kayak dulu kan. Ya. Setiap orang tuh pasti ya banyak yang nyuntik, oh si ini mah gini. Jadi orang-orang tuh percaya gitu Pak Wan. Ya pokoknya jangan hoax itu bagian dari demokrasi tapi ya udah jalanin aja. Tuh. Pesanmu untuk pemilu tahun ini? Pesan pemilu untuk tahun ini harus dinamis, terus jangan ada isu-isu sara lagi, kudeta lagi dan lain-lain, lebih tentram dan yang pasti jangan ada kecurangan, jangan ada manipulasi data, jujur aja lah, nanti pertanggungjawabannya lebih berat sih masalahnya. Ya saya berpesan siapapun yang jadi presidennya ntar walaupun sekarang kan lagi rame nih, pokoknya intinya siapapun yang jadi presiden harus bisa ngebuat masyarakat Indonesia lebih makmur, Indonesia lebih disegani di negara-negara lain, lebih lebih mengekspor, bukan mengekspor dalam negeri tuh benar-benar dimanfaatin gitu. Kekayaan alamnya. Nah, kekayaan alamnya tuh kan kita tuh banyak banget Indonesia tuh kaya gitu. Kaya akan rempah-rempah, kaya akan
cewek-cewek kayak gitu ya, maksudnya ya buat gitu kan. Gitu. Yang penting mah damai. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada lagi pemungutan suara liar, tidak ada lagi orang-orang yang maksudnya menyayangkan atau menyanyiakan surat suaranya. Karena kan ketika surat suara salah dicoblos kan itu berarti tidak terhitung kan. Jadinya ya percuma lah ketika kita udah nyoblos tapi kita tidak tahu panduan menyoblos yang baik dan benar. Jadinya sebelum nyoblos nanti, sebelum menentukan pilihannya dibaca dulu panduan yang benar. Jadinya surat suara yang kita pilih berguna dan sah lah.